Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini Ibu akan membawakan sebuah dongeng tentang salah satu pahlawan Lumajang, yaitu Kapten Kyai Ilyas. Kapten Kyai Ilyas lahir di Desa Uranggantung, Kecamatan Sukodono. Setelah dewasa, beliau menikah dan tinggal di Dusun Galingan, Desa Boreng, Kecamatan Lumajang. Beliau mempunyai 4 orang anak, 3 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Setiap hari, Kyai Ilyas bekerja sebagai petani. Beliau juga punya toko di rumahnya. Selain itu, Kyai Ilyas juga mengajar pemuda-pemuda di desanya untuk mengaji di musola sekitar rumahnya. Mereka hidup aman dan damai. 22 Juli 1947. Pagi yang tenang tiba-tiba dikejutkan oleh suara pesawat terbang disusul suara ledakan. Suasana yang semula tenang menjadi kacau balau. Belanda! Belanda datang! Ada Belanda! Lari! Lari! Orang-orang berlarian ke sana kemari mencari perlindungan. Mereka yang tidak sempat menyelamatkan diri terkapar bersimbah darah di jalanan. Jerit kesakitan dan tangis bercampur dengan suara ledakan. Sungguh sangat menegangkan. Inilah awal penjajahan Belanda di kota Lumajang. Untuk melawan Belanda, rakyat berjuang bersama. Tak terkecuali Kapten Kyai Ilyas. Beliau bersama santri-santrinya mendirikan sebuah laskar yang diberi nama Laskar Hizbullah. Beliau merekrut santri-santrinya untuk menjadi pejuang. Santri-santriku, Belanda semakin merajalela, membuat rakyat sengsara. Kita harus berjuang melawannya. Maukah kalian berjuang bersamaku? Purun Kyai, siap. Menjadi pejuang itu harus rela berkorban, rela mati, siap jihad fisabilillah di jalan Allah. Jemputlah surgamu di pertempuran, karena itu jalanmu bertemu dengan Sang Khalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Mendengar kata-kata Kyai Ilyas, semangat para santri menjadi luar biasa. Mereka tak lagi takut menghadapi Belanda. Dan semakin hari, semakin banyak rakyat yang bergabung dengan Laskar Hizbullah. Keberadaan Laskar Hizbullah di Dusun Galingan mulai diketahui Belanda. Belanda pun segera melakukan penyerangan ke Dusun Galingan. Hingga terjadilah pertempuran antara Belanda dengan pasukan Kyai Ilyas di tepi sungai Desa Boreng. Namun karena kekuatan yang tidak seimbang, Kyai Ilyas dan pasukannya memilih mundur dan bergerak ke arah timur. Selanjutnya mendirikan markas di daerah Meleman. Kyai Ilyas dan pasukannya terus berjuang melawan Belanda di beberapa daerah di kota Lumajang, seperti Cakru, Penanggal, dan Pasru Jambi. Suatu hari setelah melakukan penyerangan ke Pasru Jambi, Kapten Kyai Ilyas dan pasukannya berniat pulang ke Lumajang. Rencana ini didengar oleh Belanda.
Belanda segera menyusun strategi untuk menangkap Kiai Ilyas. And itu Kiai Ilyas harus kita tangkap. Bawa itu pasukan semua ke Ledok. And kita tangkap itu Kiai Ilyas di Ledok. Suruh itu pasukan and pakai baju hitam agar Kiai Ilyas kira pasukan kita itu rakyat. And Kiai Ilyas pasti akan tertangkap. Hahaha. Akhirnya pada tanggal 9 April 1949 Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengepung Kapten Kiai Ilyas di Dusun Ledok, Desa Banjarwaru. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Kiai Ilyas dengan pasukan Belanda. Pasukan Kiai Ilyas terkepung, tak ada jalan lain selain harus bertempur habis-habisan. Kita perang, apabila kita mati hari ini, kita mati syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Terjadi pertempuran sengit antara Belanda dengan pasukan Kiai Ilyas. Di tengah pertempuran, Kiai Ilyas melihat ada tentara Belanda yang terluka. Kiai Ilyas segera berlari menghampiri tentara itu untuk merampas senjatanya. Namun belum sempat beliau merampas senjata milik tentara itu, beliau diberondong dengan tembakan hingga terluka di bagian pusar dan paha kanannya. Beliau pun terjatuh. Allahu Akbar. Melihat Kiai Ilyas terluka, pasukan yang ada di sekitarnya segera melindungi Kiai Ilyas dan bermaksud membawa Kapten Kiai Ilyas keluar dari medan pertempuran. Namun sebelum sempat dibawa keluar dari medan pertempuran, Kiai Ilyas berpesan kepada wakil kompinya yang bernama Anas Zaini. Kepadamu, Nas, pimpinan pasukan ini aku serahkan. Lawan terus musuh di sekitarmu ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kiai, 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 inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kiai telah wafat. Saudaraku, sembunyikanlah dulu jenazah Kiai di tempat yang aman. Setelah pertempuran usai, kita rawat jenazahnya. Saat ini kita harus lanjutkan pertempuran. Allahu Akbar. Pertempuran terus berlanjut hingga sore hari. Sementara Kiai Ilyas gugur sebagai syahid di medan pertempuran. Jenazahnya disembunyikan dengan ditutup daun-daunan. Pertempuran berlanjut hingga sore hari. Setelah sore, Belanda menarik pasukannya ke kota. Pasukan Kiai Ilyas segera mengambil jenazah Kiai Ilyas untuk merawat dan memakamkan jenazahnya dengan segala penghormatan. Semua bersedih. Isak tangis mewarnai pemakaman ini. Gugur sudah pahlawan bangsa ini. Dan kini untuk mengenang jasa beliau didirikanlah monumen Kapten Kiai Ilyas di Dusun Ledok, Desa Banjarwaru. Dan nama beliau diabadikan menjadi nama sebuah jalan di kota Lumajang. Demikian kisah Kiai Ilyas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.